Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahya Rosandi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai inovasi. Inovasi merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu nilai baru dengan menggabungkan beberapa hal atau sumber daya yang ada menjadi satu dengan cara yang kreatif. Inovasi bukanlah suatu kegiatan atau aktivitas yang satu momen saja, tapi harus dilakukan secara berulang kali dan juga dilakukan secara kumulatif. Inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu untuk individu, organisasi, maupun masyarakat secara luas. Di antaranya keuntungan inovasi yaitu seperti meningkatkan daya saing, memberi keuntungan, memuaskan pelanggan, meningkatkan efisiensi, juga meningkatkan kualitas hidup. Inovasi di era yang disrupsi seperti sekarang ini sangat penting dimiliki. Mempunyai filosofi inovasi yang sangat kuat tentu akan berguna dan bermanfaat untuk suatu organisasi untuk bertahan dalam suatu perubahan ataupun dalam menciptakan suatu yang baru dan juga bertahan di dalam pasar yang ada. Lalu bagaimana cara berinovasi? Ada beberapa cara untuk melakukan inovasi. Strategi inovasi yaitu diantaranya seperti inovasi berkelanjutan, inovasi disrupsi, inovasi arsitektural, dan juga inovasi radikal. Untuk melakukan suatu inovasi, di dalamnya terdapat proses yang dinamakan design thinking. Design thinking merupakan pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia yang memanfaatkan perangkat desainer untuk mengintegrasikan kebutuhan manusia, kemungkinan teknologi, dan juga persyaratan kesuksesan dalam suatu bisnis. Tujuan dari design thinking adalah untuk membekali pekerja profesional dengan proses inovasi standar untuk mengembangkan solusi kreatif terhadap berbagai permasalahan atau problem terkait desain atau problem lainnya. Berpikir seperti seorang desainer dapat membantu organisasi mengembangkan produk, layanan, proses, serta strategi. 5 stage atau 5 langkah dalam design thinking diantaranya yaitu seperti empati. Langkah kedua berupa define, lalu melakukan ideate, yang keempat ada membuat suatu prototipe, dan yang terakhir membuat atau melakukan suatu tes. Empati merupakan kegiatan untuk membangun pemahaman atau kebutuhan user. Lalu tahap yang kedua yaitu melakukan define. Define merupakan merumuskan dengan jelas masalah yang ingin diselesaikan. Lalu tahap yang ketiga yaitu melakukan ideate. Ideate itu mengembangkan ide-ide atau alternatif ide yang potensial dan selanjutnya memilih ide yang terbaik. Selanjutnya kita perlu melakukan prototipe. Prototipe adalah membangun serangkaian rupa-rupa untuk mengetes solusi kita kepada user. Dan yang terakhir adalah melakukan tes. Tes perlu dilakukan secara berulang kali untuk mendapatkan umpan balik dari user yang berguna untuk menyempurnakan suatu ide atau menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai business acumen. Business acumen merupakan suatu kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi situasi bisnis secara keseluruhan, baik dari sisi faktor ekonomi, pasar, kompetitor, dan juga risiko yang ada, untuk dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, baik secara operasional maupun secara strategik, agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Dari sudut pandang manajer, memiliki bisnis acumen yang baik menjadi sangat penting dalam membuat suatu keputusan bisnis. Manajer yang dengan kemampuan bisnis acumen yang kuat akan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan efektif dan memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil telah tepat untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Bisnis acumen yang kuat tentu bermanfaat diantaranya untuk mengambil atau dalam hal mengambil keputusan yang lebih baik. Lalu bermanfaat juga dalam peningkatan efisiensi, kemampuan berkoordinasi yang lebih baik, lalu kemampuan karir yang bisa menjadi lebih pelesat. Selanjutnya pengelolaan keuangan perusahaan agar lebih baik, lalu juga bermanfaat untuk kemampuan perencanaan strategis yang lebih baik, termasuk kolaborasi dan juga komunikasi yang lebih baik dalam hal apabila kita atau seseorang memiliki bisnis acumen yang baik. Kompetensi bisnis acumen yang diarahkan oleh Holding IFG terdapat 6. Yang pertama yaitu agar peserta dapat menganalisis informasi ekonomi, finansial, pasar, dan juga industri. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi tren, menilai strategi dan hasil bisnis saat ini dan atau mengevaluasi peluang bisnis spesifik yang akan datang.
Yang ketiga adalah peserta dapat mengintegrasi data ekonomi, finansial, pasar, industri dari berbagai sumber yang ada. Lalu yang keempat, peserta dapat memahami dasar dan interdependensi dari fungsi organisasi dan proses pendukung lainnya. Yang kelima, peserta dapat memahami industri di mana organisasi beroperasi, baik itu dari sisi tren, pelanggan, kompetensi, saham pasar, beserta regulasi yang menyertainya. Yang keenam atau yang terakhir, peserta dapat menggunakan pemahaman akan fungsi bisnis, industrinya, dan kinerja organisasi untuk memaksimalkan hasil atau dalam hal mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai decision making atau membuat suatu keputusan. Decision making merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih alternatif, dan juga mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam mengambil suatu keputusan atau decision making, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu seperti pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bersifat subjektif, yang mana sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau masa lalu dari si pengambil keputusan. Untuk mengambil suatu keputusan, si pengambil keputusan itu menggunakan intuisinya, perkiraannya, dan juga pertimbangannya sendiri untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menggunakan perhitungan atau model yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan perkembangan komputer saat ini telah sangat membantu atau mendukung dalam pengambilan keputusan melalui pendekatan kuantitatif untuk diaplikasikan pada bisnis yang dijalankan. Dalam pendekatan kuantitatif, pengambil keputusan dalam menghadapi masalah yang ada menggunakan perhitungan matematika, lalu menggunakan statistik, lalu juga menggunakan manajemen sains dan juga peramalan untuk mengambil keputusan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada pendekatan secara rasional. Pendekatan rasional ini terdiri atau menggunakan metode seperti analisis situasi, analisis persoalan, analisis keputusan, analisis persoalan secara potensial. Lalu ada 4 tahapan dalam problem solving atau menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi masalah atau membuat daftar permasalahan secara spesifik dan juga mengambil prioritas masalah. Selanjutnya kita menentukan sebabnya. Sebabnya kita harus menganalisis dari permasalahan yang paling relevan, apa yang menjadi sebab dari masalah tersebut. Tahap yang ketiga adalah solusi. Kita harus mengidentifikasi alternatif solusi apa yang potensial dan juga memilih solusi yang terbaik. Selanjutnya tahap terakhir adalah melakukan perencanaan tindakan dan juga persoalan potensial. Dalam melakukan rencana tindakan dari solusi terbaik yang dipilih berdasarkan analisa dari persoalan yang potensial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai building partnership. Partnership sendiri merupakan suatu kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk melakukan atau mencapai tujuan bersama. Kompetensi dalam building partnership yaitu dalam rangka mengembangkan dan juga memanfaatkan hubungan di dalam antara kelompok tersebut untuk mencapai tujuan bersama. 3 hal penting dalam partnership. Yang pertama ada orang atau people atau antar para pihak itu sendiri, lalu ada bisnis dan juga struktur. Building partnership sangat penting diantaranya dikarenakan karena partnership ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat melakukan semua tugas yang dilakukan oleh satu orang itu sendiri, sehingga diperlukan adanya building partnership. 3 pilar atau 3 hal penting untuk keberhasilan dari partnership. Yang pertama adalah trust. Trust sangat penting dalam hal membangun suatu partnership antar pihak harus saling percaya. Yang kedua yaitu berupa flexibility atau adaptasi antara satu pihak dengan pihak lain menyesuaikan kebutuhan satu pihak dan pihak lainnya. Yang ketiga adalah self awareness atau pendekatan yang sangat opsional atau yang sangat personal antara satu pihak dengan satu pihak lainnya agar partnership berjalan dengan efektif dan baik. Tips agar partnership berjalan dengan baik ada 6. Yang pertama itu penjelasan apa yang ingin Anda sampaikan pada pihak lainnya. Kedua, pastikan seberapa besar Anda dapat mempengaruhi pihak lainnya. Yang ketiga adalah carilah sebanyak mungkin orang dengan kepentingan atau tujuan yang sama untuk melakukan kerjasama dengan orang yang lain.
yang tepat adalah berempatilah. Dengan berempati, kita bisa mengetahui apa kebutuhan dari orang yang akan kita ajak berpartner. Yang kelima adalah rencanakan dengan baik tugas dan proyek yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Yang terakhir atau yang keenam yaitu tanggung jawab dan juga kepercayaan harus dikembangkan antara satu pihak dengan yang lainnya agar partnership ini berjalan atau berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai digital savvy atau mengerti tentang digital. Mengapa mengerti digital sangat penting saat ini? Kita tahu dunia begitu cepat berubah dari periode sebelumnya. Saat ini terjadi tren pergeseran teknologi seperti adanya penggunaan artificial intelligence, adanya penggunaan self-driving, lalu juga ada penggunaan robot untuk melakukan suatu pekerjaan, dan juga pergeseran teknologi lainnya. Lalu dalam sisi model bisnis juga terjadi pergeseran, seperti adanya penggunaan open source, computer power, cloud, dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 10 tahun, sejak tahun 2014 hingga tahun 2023, terjadi pergeseran atau melesatnya pengguna internet. Pada saat 2014 terjadi pengguna internet sejumlah 72,7 juta user, lalu meningkat menjadi 150 juta user, dan pada tahun 2023 menjadi 212 juta pengguna user. Hal ini menunjukkan begitu pesatnya penggunaan teknologi hingga tahun atau hingga saat ini. Maka kita harus siap menghadapinya dengan beradaptasi dan juga menyiapkan SDM-SDM yang mengerti dan siap akan teknologi. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah mengenai planning and organizing, yang merupakan suatu kegiatan dalam proses manajemen. Dapat saya jelaskan, proses manajemen yang pertama adalah melakukan planning and decision making. Planning and decision making yaitu menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Langkah yang dapat dilakukan dalam langkah ini adalah yang pertama, menetapkan tujuan strategis, lalu menganalisis organisasi dan lingkungan dapat menggunakan analisis SWOT, lalu yang terakhir melakukan penyesuaian organisasi dan juga lingkungannya. Dalam proses manajemen, langkah yang kedua yaitu berupa organizing atau menentukan bagaimana kegiatan dan juga sumber daya akan dilaksanakan atau akan diorganisasikan. Langkah yang ketiga dalam proses manajemen adalah leading. Leading yaitu kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi. Lalu langkah yang keempat dalam proses manajemen adalah controlling, yaitu merupakan suatu proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan juga memberi kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Saya Ahya Rosandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.